Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jalan-jalan naik kapal feri, pulang bawa sop tulang iga. Ini persembahan dari kami, dari sekolah SMK 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa'dah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang terbaik bagi umat manusia. Salat dan salam selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan suri tauladan terbaik, baik dalam akhlak maupun kepemimpinan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat syarhil Quran yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarhil Quran dengan judul Akhlak Runtuh Bangsa Rapuh. Saatnya pemuda bangkitkan nilai-nilai Qurani. Sahabat rahimakumullah, pada saat ini kita hidup di tengah zaman yang sangat cepat berubah, di mana dunia digital berkembang pesat, informasi datang tiada henti, serta budaya luar begitu mudah menyusup hati dan pikiran kita. Namun, di balik kemajuan itu semua, justru ada satu hal yang mulai kita lupakan: akhlak. Fenomena bullying, hate speech, hedonisme, pornografi, krisis empati, bahkan pembangkangan terhadap orang tua seakan menjadi pemandangan sehari-hari. Inilah krisis akhlak yang sedang kita hadapi. Dan jika akhlak runtuh, maka masa depan bangsa pun ikut rapuh. Maka siapakah yang bisa menyelamatkan keadaan ini? Jawabannya jelas, kita, para pemuda. Karena seperti kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan seluruh dunia. Namun yang dibutuhkan bukanlah sembarang pemuda, tapi yang dibutuhkan ialah pemuda Qurani yang tangguh dalam iman dan unggul dalam akhlak. Marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal
kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang paling banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhlak yang memikat bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan yang memikat jiwa. Akhlak yang tak hanya membungkam lisan musuh, Tapi meluluhkan hati yang keras sekeras batu. inilah akhlak cahaya dari langit yang harus kita jaga dan kita wariskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tadi dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad merupakan barometer kehidupan serta suri tauladan terbaik bagi umat manusia. Menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut menjadi ancaman kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam namun tidak mencerminkan ajaran Islam. Hal ini ditekankan oleh kata lakon. Seakan-akan ayat ini mengatakan, kamu telah melakukan aneka kedurhakaan. Sesungguhnya di tengah kamu ada Nabi Muhammad yang mestinya kamu teladani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. namun lihatlah realita hari ini. Pemuda yang seharusnya menjadi harapan umat justru terjerumus dalam tren yang menyesatkan. Ada yang viral karena kebodohan, Bukan karena ilmu, ada yang menjadi panutan karena tampang, Bukan karena akhlak. ada yang sibuk mempercantik feed Instagram tapi lupa membersihkan hati. Inilah zaman yang menipu, di mana followers lebih diprioritaskan daripada perilaku. Justru maka dari itu bukan berarti kita seharusnya sebagai pemuda harus memanfaatkan dunia digital ini sebagai ladang jihad kita hari ini, bukan menjauh. Karena Ngonten bisa jadi ladang pahala asal niat dan cara tak melanggar syariat. Ingatlah sabda Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Bukan yang paling pintar debat, Bukan yang paling hafal dalil, tapi yang paling baik akhlaknya. Saudaraku, saat ini kita bukan krisis teknologi, tetapi kita krisis akhlak. Maka dari itu, peran kita sebagai pemuda adalah: pertama, memperbaiki akhlak. Kedua, menyebarkan nilai Qur'ani di dunia nyata maupun digital. ketiga, meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang rusak. Keempat, menjadi generasi tangguh yang punya iman dan adab. karena bila akhlak lurus, maka umat pun akan maju. Tetapi bila akhlak kita runtuh, maka bangsa pun ikut rapuh. Mari kita bangkit. Marilah kita menjadi pemuda bukan hanya sekedar viral, tetapi pemuda yang bernilai di mata Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pemuda Quran yang tangguh, yang mendahulukan adab sebelum ilmu, yang menyebar rahmat bukan laknat, yang memperbaiki umat di garis terdepan. Amin, amin, Allahumma amin. Syarhil Qur'an ifas
hakim.